Sesaat setelah Kana memperkenalkan dirinya sebagai warga Perserikatan Busan, sekelebat bayangan segede pulau perlahan bergerak mendekat dari arah matahari tenggelam. Dan itulah Perserikatan Busan, sebuah kapal berukuran luar biasa besar tempat di mana Kana tinggal. Bersamaan dengan mendekatnya kapal raksasa tersebut, sebuah benda aneh juga tiba-tiba muncul dari dasar laut. Dari dalam benda aneh tersebut, keluarlah seorang pria yang Kana panggil dengan nama Brun, yang terlihat tidak terima jika dibilang pergerakan mereka sangat lambat, karena menurutnya pergerakan Kana lah yang terlalu cepat. Setelah Brun keluar, beberapa orang manusia yang ternyata merupakan rekan-rekannya Kana sesama harpunis juga ikutan keluar. Pada saat yang nyaris bersamaan, para penduduk Perserikatan Busan yang jumlahnya bejibun juga terlihat keluar karena ingin melihat bodi Kana yang luar biasa aduhai. Maksud saya karena penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Bota dan Lita yang untuk pertama kalinya melihat manusia lain terlihat begitu terharu hingga nyaris tidak bisa berkata apa-apa selain hanya saling berpelukan. Lalu di bawah sorotan lampu senter besar dari atas geladak kapal, kita bisa melihat posisi keduanya yang sedang berada di tengah-tengah reruntuhan pulau beton yang ukurannya tinggal secuil, dikelilingi beberapa bangkai bayi Leviathan yang baru saja dibantai oleh Kana. Setelah Bota dan Lita selesai dievakuasi, Kana menyuruh rekan-rekannya untuk menyisir TKP agar jangan sampai ada bayi Leviathan yang berhasil lolos. Kana lalu menghubungi seseorang yang dia panggil Dr. Void yang posisinya sedang menyelam di dasar laut bersama dengan timnya. Si Dr. Void ini terlihat kecewa karena bayi-bayi Leviathan yang dia temukan di sana semuanya sudah dalam kondisi terpotong rapi. Padahal dia sangat berharap setidaknya masih ada satu bayi Leviathan hidup yang bisa dia temukan di sana. Brun yang juga mendengar percakapan tersebut melalui headset langsung menanggapinya dengan mengatakan kalau mustahil Kana akan menyisakan satu ekor monster pun dalam kondisi masih hidup. Dr. Void yang melihat telur-telur Leviathan yang ada di dasar laut dalam kondisi sudah menjadi telur geprek, merasa sangat bersyukur karena kalau mereka semua menetas pasti akan menjadi masalah yang sangat gawat. Namun saat Dr. Void menuduh Kana sebagai pelaku utamanya, Kana bilang bukan dia yang melakukannya. Di sisi lain, Brun yang kelihatannya sedang mencabuti peluru paku dari bangkai si monster, terlihat penasaran dengan spesies monster macam apa mereka. Kok mukanya bisa sejelek itu? Di waktu yang sama, di dasar lautan, timnya Dr. Void menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Bagaimana tidak? Di depan mata mereka sendiri teronggok bangkai Kentrashi yang panjangnya diperkirakan lebih dari 50 meter. Brun yang mendengar info tersebut jelas langsung shock karena Kentrashi dikenal sebagai satu dari 7 iblis lautan. Dr. Void sendiri sangat yakin akan hal itu karena bahkan ukuran tubuh si monster lebih besar dari apa yang selama ini dirumorkan. Dan untuk kedua kalinya, Kana bilang bukan dia yang menghabisinya. Kana yang sepertinya menyadari sesuatu kemudian melirik ke arah salah satu bangkai monster di mana di sana masih tertancap pedang warisannya ayahnya Bota. Bota dan Lita sendiri saat ini posisinya sudah dalam penanganan petugas sensus, yang mana si petugas langsung terlihat shock begitu Bota bilang dia sudah 10 tahun hidup di lautan lepas. Tapi bohong, si petugas sensus malah langsung menjitak kepala Bota dengan clipboardnya karena dia yakin omongannya Bota tidak bisa dipercaya. Nah, ketika sedang beradu mulut dengan Lita yang menyebutnya sebagai si pegawai honorer, sambil menangis Bota bilang kalau sebelumnya mereka tinggal bersama ayah mereka yang kini sudah tiada gara-gara monster itu. Setelah tahu kalau Bota dan Lita baru saja kehilangan ayah mereka, si pegawai sensus kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas yang mengurusi pengungsi yang bernama Kiho Lee. Meski Pak Lee terlihat sudah mulai melunak, tetapi Lita sepertinya masih belum puas memprovokasinya. Sambil mengalihkan perhatian dari Lita, Bota bertanya kepada Pak Lee tentang Kana dan rekan-rekannya. Pak Lee bilang mereka semua adalah harpunis. Mendengar hal itu, Bota akhirnya benar-benar yakin kalau semua yang ayahnya ceritakan dulu bukanlah sekedar dongeng sebelum tidur belaka. Saat Bota sedang mengenang ayahnya itulah, Pak Lee bilang kalau Kana bukanlah sekedar harpunis biasa. Dia adalah seorang harpunis dengan 3 bintang, yang mana 3 bintang yang ada di bawah tato harpunisnya menandakan kalau dia sudah membunuh setidaknya 300 monster lautan. Karena satu tato bintang mewakili 100 monster yang telah dia habisi. Konon tidak terhitung jumlah harpunis yang mati bahkan sebelum mereka mendapatkan 1 bintang. Sehingga 3 bintang di lengan Kana berarti dia sangat luar biasa. Lalu saat mendengar Bota bilang kalau harpunis yang memiliki 6 bintang berarti telah menghabisi 600 monster, Pak Lee langsung tertawa ngakak karena menurutnya itu sangatlah mustahil. Di Perserikatan Busan saja yang paling tinggi hanya memiliki 4 bintang. Bahkan jika beneran ada yang seperti itu, dia pastilah seorang legenda. Mendengar hal itu, Bota langsung tercengang karena ingat ayah mereka memiliki 6 bintang di bawah tato harpunisnya. Setelahnya, Kana memberitahu Pak Lee kalau mereka sudah dapat izin untuk berlabuh. Ketika mengatakan hal itu, Kana yang tidak sengaja menatap mata Bota langsung putar balik untuk menghindarinya. Saat itulah Bota melihat pedang warisan ayahnya menempel di bokong Kana.
Lalu entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba adegan sudah berubah menceritakan tentang sosok Leviathan berjenis kepiting yang dinamai Skutom. Menurut info yang pernah Brun dengar, Harpunis dari Perserikatan Busan sudah menghabisi monster tersebut. Namun kata Kana itu tidaklah benar. Yang sebenarnya terjadi adalah Skutom pergi sendiri karena perutnya sudah kenyang. Dan apa yang dia katakan itu bukanlah sekedar dongeng yang diceritakan oleh para pengungsi saja. Saat itu, Kana masih kecil ketika Skutom menyerang kapal mereka dan memangsa orang tuanya beserta para penduduk yang lain. Makanya dia tidak senang ketika ada orang yang menganggap cerita tentang Skutom itu hanyalah sebatas dongeng belaka. Melihat ekspresi Kana yang begitu serius, Brun yakin itu adalah alasan kenapa Kana sangat membenci para Leviathan. Nah, didampingi Pak Li, Bota dan Lita dibawa masuk ke dalam Perserikatan Busan dengan membawa sekardus barang-barangnya yang berhasil diselamatkan. Pak Li bilang, jika mereka ingin tinggal dan menetap di Perserikatan Busan, mereka harus berkelakuan baik dan tidak boleh bikin masalah apapun selama masa percobaan, atau mereka akan dilempar keluar kapal. Lalu melihat kedua anak yatim piatu itu tidak memakai sepatu, yang tentunya itu akan sangat berbahaya mengingat lantai kapal yang sudah banyak yang berkarat, Pak Li yang sudah hampir habis jam kerjanya memutuskan untuk mengajak Bota dan Lita ke pasar terlebih dahulu. Selama perjalanan menuju pasar, kita bisa melihat beberapa bagian kapal yang sangat menarik. Salah satunya ruang barang rongsokan, di mana para pekerja menyortir barang-barang rongsokan yang didapat dari dasar laut untuk digunakan kembali. Dan setelah melewati ruang tempat para mekanik bekerja merawat semacam robot selam, sampailah ketiganya di pasar yang Pak Li janjikan. Tanpa belok ke sana kemari, Pak Li langsung lempeng aja ke toko sepatu, lalu mulai menawar sepasang sepatu untuk Bota dan Lita. Karena Bota pasti tidak punya uang untuk membayar sepasang sepatu yang harganya 30 baut, Pak Li menyuruhnya untuk mengeluarkan benda apa saja yang mungkin bisa dibarter. Setelah menolak jam waker karena dia sudah punya banyak, si pedagang tiba-tiba langsung bersedia memberikan 2 pasang sepatu begitu Bota mengeluarkan sebotol whisky dari dalam kardusnya. Karena tidak tahu whisky itu makanan apa, Bota tentu saja langsung oke gas. Namun Pak Li yang tahu betapa berharganya sebotol whisky itu langsung berteriak memulai lelang agar Bota bisa mendapatkan harga yang fair. Dan jeng-jeng, tidak hanya sepasang sepatu baru, Bota dan Lita juga mendapatkan seabrek barang berharga berkat hasil lelangan sebotol whisky-nya itu. Tahu begitu, Lita merasa menyesal sudah membuang semua whisky yang mereka punya ke laut. Namun kata Bota, itu tidak masalah karena waktu itu mereka lebih butuh botolnya untuk menyuling air tawar ketimbang isinya. Sebelum berpisah, Pak Li berpesan kepada Bota dan Lita kalau satu-satunya hal yang bisa mereka percayai selama di Perserikatan Busan hanyalah uang dan uang. Bagi Pak Li, ruangan yang dia siapkan untuk Bota dan Lita sangatlah kotor dan berantakan. Namun bagi Bota dan Lita, itu adalah kamar yang sangat mengagumkan karena ada kasur dan bahkan jendelanya juga. Sesaat setelah melihat keluar jendela, Lita yang terlihat ketakutan langsung berteriak memanggil Pak Li, si PNS golongan 1D, karena melihat banyak cahaya berkilau di langit. Meski kesal karena disebut sebagai PNS golongan terendah, Pak Li bilang kepada Lita kalau itu adalah cahaya bintang. Dan untuk pertama kalinya, Bota dan Lita akhirnya melihat sesuatu yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita ayahnya. Di saat Bota dan Lita sedang mengharu biru karena melihat betapa indahnya bintang-bintang di langit, Dr. Void dan para pekerjanya terlihat sedang berusaha mengangkat jasad Kentrashi ke permukaan. Begitu jasadnya berhasil diangkat, beragam ekspresi diperlihatkan oleh para pekerja. Ada yang ngeri sendiri begitu melihat ukurannya yang begitu besar, ada yang jijik karena wujudnya yang buruk rupa, dan ada yang terpesona karena menganggapnya sebagai sampel yang sangat berharga. Brun sendiri terlihat penasaran, jika dia menghadapi Kentrashi, mungkinkah dia bisa memberi perlawanan dan bertahan hidup sampai akhir? Dr. Void kemudian bilang, selama ini umat manusia sudah terlalu acuh dengan keberadaan para monster lautan itu. Dan sebagai seorang ilmuwan, Dr. Void merasa perlu untuk melakukan riset dan mengungkap misteri terkait mereka. Lalu, seolah tidak peduli dengan ambisi Dr. Void yang mungkin baginya terkesan tidak realistis, Brun malah sibuk mencari-cari Kana yang tidak kelihatan di TKP. Kananya sendiri ternyata sedang pergi ke tempat seorang empu untuk mengecek keaslian pedangnya Bota. Dan si empu bilang, fix, itu adalah asli pedang seorang Harpunis. Begitu si empu sudah mengkonfirmasinya karena akhirnya yakin kalau itu memang pedangnya sang Leviathan Slayer, sang Harpunis legendaris bintang 6 yang bernama Theonma. Tapi bukannya senang, karena justru memperingatkan si empu kalau banjir darah mungkin akan segera terjadi. Bota dan Lita tidak boleh tinggal di Perserikatan Busan. Di saat yang sama, Bota terlihat masih menatap bintang-bintang di langit sambil memeluk Lita yang sudah tertidur lelap. Kata orang, sekarang mereka bisa tidur pulas karena para Harpunis akan selalu ada untuk melindungi mereka. Namun entah kenapa, Bota justru tidak bisa tidur di malam itu.
Setelah selesai mandi, Kana terlihat duduk termenung di dekat jendela sambil melamun memikirkan bagaimana satu dari 7 iblis lautan, Kentrashi, bisa berakhir dengan kondisi semengenaskan itu. Dilihat dari luka-luka di tubuh si monster, Kana yakin pertarungannya pasti berlangsung serba kepepet. Jadi apakah Teonma benar-benar yang membunuh Kentrashi itu? Jika iya, untuk apa dia sampai bertindak sejauh itu? Kana kemudian curiga kalau kedua bocil yang dia selamatkan adalah anak-anaknya Teonma, anak-anak yang dia lindungi dengan nyawanya sendiri. Kana kemudian jadi kangen dengan almarhum kedua orang tuanya. Mereka dulunya juga merupakan pengungsi yang bertahan hidup dengan memulung rongsokan dari dasar lautan. Dan bola salju yang ada di kamarnya itu adalah salah satu benda hasil memulung dari dasar laut yang orang tuanya berikan kepadanya saat usianya 14 tahun. Para pengungsi yang tinggal di kapalnya menjual rongsokan itu ke Perserikatan Busan untuk ditukar dengan sembako. Dan salah satu mimpi terbesar para pengungsi itu adalah suatu hari nanti mereka akan bisa menjadi warga tetap di Perserikatan Busan karena terus hidup sebagai pengungsi sangatlah berat. Makanya orang-orang di kapalnya, termasuk kedua orang tuanya sendiri, sangat berambisi untuk menemukan harta karun demi bisa membeli kewarganegaraan di Perserikatan Busan. Hingga suatu hari mereka menemukan bekas pabrik metal Matsuda yang mana di dalamnya ditemukan banyak sekali robot penyelam yang sangat berharga yang bisa menjadi tiket emas bagi Kana dan keluarganya untuk menjadi warga tetap di Perserikatan Busan. Namun, semua kebahagiaan itu seketika sirna karena di malam harinya Sekutom datang dan menjadikan mereka semua sebagai hidangan makan malamnya. Ketika Sekutom menyerang, para pengungsi sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa melihat monster itu secara prasmanan memangsa saudara-saudara mereka, termasuk diantaranya ibunya Kana. Kana sendiri mengalami luka permanen di mata kirinya dalam insiden tersebut. Dengan menggunakan senjata seadanya, para pengungsi mencoba melawan balik. Namun karena saking kerasnya kulit tubuhnya Sekutom, ayunan kapak dan berbagai sajam lainnya dari para pengungsi sama sekali tidak bisa, bahkan untuk hanya sekedar menggoresnya. Selain itu, Sekutom ini ternyata juga punya kemampuan untuk menembakkan semacam duri tajam dari tubuhnya yang kemudian dia pakai untuk menghabisi mereka yang berusaha kabur dengan menaiki perahu. Nah, begitu menemukan Kana sedang bersembunyi sendirian, ayahnya langsung membawanya masuk ke ruang komunikasi kapal. Melalui sambungan radio, ayah Kana mencoba menghubungi Perserikatan Busan untuk meminta pertolongan. Namun sepertinya tidak ada jawaban sama sekali dari perserikatan tersebut, sehingga alih-alih dikirimi sekompi harpunis untuk menghadapi si monster, jeritan malam dari para pengungsi itu hanya sampai ke telinga seorang harpunis yang sedang memancing sendirian sambil ngemil cumi kering yang tidak lain adalah Teonma. Melalui saluran radio yang ada di sebuah perahu yang terombang-ambing di tengah lautan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, suara permintaan tolong dari ayahnya Kana akhirnya sampai ke telinga Teonma yang sedang memancing sendirian. Di sisi lain, Perserikatan Busan yang akhirnya merespon justru memberi tanggapan yang bikin sakit hati. Mereka bilang yang intinya melindungi para pengungsi bukanlah kewajiban mereka. Lalu dengan tanpa basa-basi, staf Kominfo Busan itu langsung menolak permintaan bantuan dari ayahnya Kana dan menutup sambungan radio begitu saja. Keapesan ayahnya Kana pun tidak cukup sampai di situ. Selesai laporannya ditolak, capitnya Sekutom tiba-tiba langsung mengunboxing atap ruang komunikasi dan memilihnya sebagai hidangan selanjutnya. Setelah sang ibu, kini sang ayah juga tewas dimangsa si monster biadab. Kana yang seketika langsung mengalami syok berat, kemudian hanya bisa pasrah ketika gilirannya untuk menjadi hidangan penutup bagi Sekutom tiba. Namun di saat dunianya serasa sudah mau berakhir, seseorang tiba-tiba datang menyelamatkan Kana. Orang tersebut tentu saja adalah Teonma yang langsung memberinya wejangan untuk jangan semudah itu menyerah kepada hidup. Setelah menitipkan Kana kepada seorang om-om yang sempat salah mengira kalau Perserikatan Busan akhirnya mengirimkan sekompi harpunis untuk menyelamatkan mereka, Teonma menyuruh keduanya untuk segera naik sekoci dan kabur begitu dirinya membuat sibuk si monster kepiting. Lalu Teonma yang saat itu masih seorang harpunis bintang 5, seorang diri menantang duel Sekutom meski ragu apakah pedangnya nanti akan mampu menghancurkan kulit kerasnya si monster atau tidak. Sambil menghindari ayunan capitnya Sekutom, Teonma memutus tali skoci sehingga sekarang Kana dan si Om bisa kabur menggunakan itu. Selanjutnya dia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga untuk menyerang tubuh si monster, tetapi hasilnya zong. Maka dari itu Teonma memutuskan untuk meningkatkan output serangan pedangnya hingga ke level maksimal, lalu mulai mencoba menyerang lagi. Hasilnya satu ayunan pedangnya berhasil membuat kulit Sekutom sedikit retak dan si monster terlihat merasa kesakitan. Teonma yang melihat begitu banyak mayat bergelimpangan kemudian tersulut emosinya dan mulai menyerang si monster secara membabi buta. Kana dan si Om yang masih belum kabur juga terlihat begitu takjub melihat bagaimana cara Teonma bertarung. Kana benar-benar tidak menyangka ada seorang manusia yang bisa bertarung melawan seekor monster sendirian bahkan tanpa terlihat ada rasa takutnya sama sekali. Teonma sendiri yang melihat mulai ada retak-retak di bagian tubuh si monster melihatnya sebagai sebuah peluang untuk bisa benar-benar memotongnya. Dan dia pun kembali melancarkan serangan secara bertubi-tubi untuk merealisasikan rencananya itu.
Sesuai prediksinya, tebasan pedangnya Teonma kali ini benar-benar berhasil memotong lengan capitnya Sekutom hingga menjadi beberapa irisan. Selanjutnya, Teonma mengganti tabung gas pada pedangnya dan berniat mendeportasi si monster ke akhirat sesegera mungkin karena itu adalah tabung gas terakhirnya. Tapi alih-alih menghadapi Teonma secara jantan seperti sebelumnya, Sekutom justru mulai menghancurkan kapal, mencabut mesin utamanya lalu melemparnya ke arah Kana dan si Om. Hal itu membuat Teonma jadi semakin bernafsu untuk segera menghabisinya. Sementara itu melihat Kana yang terjepit di sela-sela reruntuhan, si Om yang ketakutan malah buru-buru kabur meninggalkannya. Di waktu yang sama, Teonma yang awalnya terlihat sangat bernafsu untuk mengoploki si Sekutom merasa ada yang aneh dengan tingkah pola si monster yang tiba-tiba berhenti melawan balik. Saat dirinya sedang kebingungan itulah si Om-Om yang meninggalkan Kana sendirian terlihat berlari keluar dari dalam kapal dengan ekspresi seorang pecundang sejati. Oleh karena merasakan dan melihat tubuh Sekutom mulai bergetar, Teonma yang sepertinya menyadari sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi, langsung berteriak menyuruh si Om-Om untuk segera tiarap. Setelah bergetar beberapa waktu, duri-duri tajam yang ada di tubuh luar Sekutom serentak lepas kendali meluncur ke segala arah. Teonma yang posisinya tepat di depan Sekutom tidak bisa menghindar sepenuhnya sehingga tangan kanan dan kaki kirinya tertembus durinya si monster kepiting. Yang lebih naas lagi, si Om-Om yang lari meninggalkan Kana tertembus di bagian vitalnya sehingga nyawanya sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Lalu saat Teonma sedang bersusah payah mencabut duri yang menembus kaki kirinya, si Sekutom yang durinya terlihat sudah mulai tumbuh lagi langsung mengarahkan capitnya ke arah Teonma. Oleh karena duri yang menancap di kakinya sudah berhasil dicabut, Teonma jadi bisa sedikit bermanuver ke atas, lalu berpegangan pada salah satu duri di capitnya Sekutom dan memanfaatkan pergerakan tangannya si monster itu untuk memaksa tangannya lepas dari paku salib meskipun harus berakhir bolong. Setelah itu dengan sisa-sisa tenaganya, Teonma melompat dan berputar sangat kencang seperti gerinda untuk memangkas cangkangnya Sekutom. Dilanjut dengan serangan membabi buta yang membuatnya kurang waspada sampai-sampai bisa kena tabok capitnya Sekutom. Teonma yang masih selamat meski sempat terguling-guling terlihat sudah tidak seoptimis sebelumnya lagi. Selain karena tubuhnya yang terluka, tabung gas untuk tenaga pedang harpunisnya juga sudah kehabisan stok. Untungnya matahari sudah keburu terbit sehingga Sekutom buru-buru ngacir nyebur ke laut karena shift malamnya sudah selesai. Teonma yang merasa lega karena tahu kalau bahkan monster sekelas Sekutom pun takut dengan sinar matahari, kemudian masuk ke dalam kapal dan mendapati Kana yang meski dalam posisi terjepit tetapi masih dalam kondisi sehat walafiat. Setelah matahari bersinar terang dan Kana berhasil dibawa keluar tanpa berkurang satu jari pun, kapal-kapal harpunis dari Serikat Busan baru terlihat mulai berdatangan. Tapi jujur saja, kedatangan mereka bukan karena ingin menyelamatkan para korban, melainkan karena ingin mengambil alih robot-robot penyelam yang sebelumnya para korban dapatkan dari reruntuhan pabrik Masuda. Sebagai kompensasinya, mereka menawarkan surat kontrak bagi Kana untuk menjadi warga negara Perserikatan Busan secara penuh. Karena tidak punya pilihan lain, Kana pun sepakat untuk menandatangani dokumen naturalisasi tersebut. Setelah insiden itu, selain robot penyelam dari pabrik Masuda, capit Sekutom yang dipotong oleh Teonma juga ikutan dibawa pulang ke Perserikatan Busan. Melihat oleh-oleh yang begitu mewah yang mereka bawa pulang, penduduk setempat menyambut kembalinya para harpunis yang sama sekali nggak ngapa-ngapain itu selayaknya pahlawan nasional. Dan gosip tentang para harpunis Perserikatan Busan yang berhasil menghabisi Sekutom, yang merupakan satu dari 7 iblis lautan pun mulai menyebar. Kana yang merasa orang-orang itu sama sekali tidak peduli dengan banyaknya nyawa pengungsi yang melayang dalam insiden itu, terlihat sangat bersedih. Saat sedang sedih-sedihnya, dia malah mendengar 3 orang harpunis sedang ngebacot tentang kelicikan mereka, di mana salah satu dari mereka bahkan sempat mengaku sebagai orang yang telah menolak panggilan SOS-nya ayahnya Kana. Mendengar hal itu, Kana yang tersulut emosinya langsung menghadang ketiganya sambil menenteng sebuah botol pecah. Namun si harpunis iblis bukannya mengakui dosanya, malah memprovokasi Kana dengan kalimat yang secara sederhananya berbunyi "dasmu", yang membuat Kana jadi semakin bernafsu untuk menghabisinya. Tapi karena dia masih anak kecil, si harpunis iblis itu bisa dengan mudah mengatasinya. Lalu dengan menggunakan pasal yang bunyinya menyerang harpunis adalah sebuah kejahatan besar, Kana pun berakhir diborgol oleh mereka. Dan karena Kana masih ogah menerima pasal karet tersebut, ketiga harpunis pun mulai mengoplokinya. Untungnya Teonma datang tepat pada waktunya. Meski masih dalam masa penyembuhan, tapi satu serangan dari Teonma berhasil melempar ketiga harpunis iblis menjauh dari Kana. Meski begitu, ketiganya masih enggan mengaku salah dan malah ingin melanjutkan aktivitas memalukan mereka. Namun begitu Teonma memancarkan karisma harpunis sejatinya, sampai-sampai tongkat kruknya hancur lebur tidak tersisa, nyali ketiganya langsung ciut. Salah satunya kemudian menyuruh si harpunis paling iblis yang ternyata bernama Dohu untuk mundur saja. Tapi emang dasar iblis, si Dohu yang merasa punya jabatan ini masih sempat-sempatnya
mengancam Teonma saat mau pergi. Setelah kejadian itu, Teonma bilang kepada Kana kalau meski yang dihadapi bukan monster, tetapi hidup di Perserikatan Busan tetap sama dengan hidup di kapal pengungsi. Yang kuat menindas yang lemah. Untuk itu, Teonma menyuruh Kana untuk menjadi lebih kuat jika ingin bisa terus bertahan hidup. Lalu tanpa disangka-sangka, Kana malah bilang kepada Teonma kalau dia ingin menjadi seorang harpunis. Bahkan jika jalan yang harus dilalui mungkin bisa membuat nyawanya melayang sekalipun, dia tidak peduli. Karena tekad Kana untuk bisa menghabisi semua leviatan yang ada di muka bumi sudah sangatlah bulat. Dan karena untuk menjadi seorang harpunis tidak ada syarat harus keturunan ningrat atau umum, Kana akhirnya benar-benar bisa join dengan pasukan pembasmi monster tersebut. Kana yang kini sudah menjadi harpunis papan atas merasa sangat berhutang budi kepada Teonma. Dan dia pun mulai berpikir, jangan-jangan Teonma sengaja mengirim anak-anaknya ke Perserikatan Busan, sehingga Kana kini bisa membalas hutang budinya itu. Di pagi hari saat matahari baru mulai terbit, sebuah pengumuman menggema di seantero Perserikatan Busan yang intinya menyuruh para warganya untuk cepat-cepat bekerja lagi. Namun yang masih belum dapat pekerjaan seperti Bota, ya masih mencari-cari lowongan dulu. Nah, setelah ditolak di bagian bongkar muat dan penyortiran besi rongsokan, Bota mulai berpikir bagaimana kalau dia melamar di tempat yang tidak membutuhkan kekuatan fisik saja karena tubuhnya kan masih kecil. Tapi siapa sangka, Bota langsung ditolak di bagian kuliner karena mereka tidak menerima pekerja dari kalangan pengungsi. Meski begitu, Bota tetap ikhlas memberikan sedikit rezekinya kepada seorang pengemis tua yang dia temui. Karena tersentuh dengan kebaikan hatinya Bota, si pengemis tua pun memberinya beberapa butir biji benih tanaman harapan. Balik ke kamarnya, Bota mulai menghitung pengeluarannya dalam seminggu dan ternyata dia sudah menghabiskan separuh di antaranya. Karena kata Pak Li, dia dan Lita bisa di-kick dari Perserikatan Busan kalau tidak bisa membayar pajak, Bota bertekad untuk segera mendapatkan pekerjaan. Namun karena mencari pekerjaan di zaman sekarang sulit, Bota meminta Lita untuk memangkas anggaran makan mereka saja. Lita yang kesal karena Bota malah membuang-buang uang untuk beberapa butir benih yang aneh, langsung merasa tidak rela jika jatah ikannya harus dipotong. Sehingga dia langsung berteriak menyuruh Bota meminta bantuan Pak Li yang kebetulan mampir ke kamarnya. Pak Li kemudian memutuskan untuk menggunakan orang dalam agar Bota bisa mendapatkan pekerjaan. Dan berkat kebaikan hatinya itu, Bota akhirnya diterima bekerja di bagian perawatan saluran pipa ledeng setelah Pak Li sedikit melakukan speak-speak kepada mandornya. Sebelum berpamitan, Pak Li sekali lagi memperingatkan Bota kalau di lautan mungkin yang paling mengerikan adalah leviatan. Namun di Perserikatan Busan, yang paling mengerikan adalah kemiskinan. Camkan itu, nak. Begitu Pak Li pergi, Pak Mandor langsung memanggil Bota untuk segera bekerja. Dan tugas pertama yang dia kerjakan langsung memberinya hadiah seabrek menceretan manusia dibayar tunai. Kata salah satu teknisi yang bekerja di sana, di dalam blueprint saluran pipa sama sekali tidak ada keterangan terkait pipa pembuangan kotoran tersebut. Blueprint yang dia pegang sama sekali tidak klop dengan fakta di lapangan. Namun Pak Mandor bilang adalah tugas mereka untuk membuatnya klop dengan blueprintnya. Kata Pak Mandor, jangankan blueprintnya yang nggak cocok, spare part yang ada saat ini pun tidak ada lagi yang cocok dengan kapal mereka yang sudah berusia 100 tahunan itu. Nah, nama si Pak Mandor ternyata adalah Huorong, dan dia sudah bekerja merawat perpipaan Perserikatan Busan selama 40 tahun. Pak Huorong bilang kapal yang mereka tinggali itu dibuat pada zaman saat masih ada daratan. Pada zaman itu, manusia bahkan bisa membuat kapal yang ukurannya jauh lebih besar lagi. Namun pada suatu hari, tabrakan dengan komet tidak bisa terhindarkan. Lalu bongkahan-bongkahan es mulai berjatuhan ke bumi setelah komet tersebut menabrak bulan. Sejak saat itulah hujan terus turun tanpa henti selama 70 tahun yang menyebabkan permukaan air laut terus naik gila-gilaan. Pada saat permukaan air laut semakin cepat naiknya, orang-orang mulai menggabungkan satu kapal dengan kapal yang lain dan Perserikatan Busan pun terbentuk dengan harapan suatu hari nanti mereka akan bisa kembali ke Busan lagi. Oleh karena usia kapal mereka lebih tua dari usia Pak Huorong, jika mereka tidak merawatnya dengan benar, bisa saja kapalnya akan tenggelam. Bota yang akhirnya tahu kalau dia dan Lita bisa tinggal di kapal berkat kerja keras dari para teknisi pipa tersebut, jadi semakin termotivasi untuk bekerja dengan giat dan benar. Tidak lama setelah itu, ujian pertama pun terjadi. Saluran pipa nomor 3 tersumbat, menyebabkan air meluap dan mulai membanjiri lambung kapal. Celakanya, saluran pipa tersebut posisinya terlalu dalam, sehingga untuk bisa membersihkan sumbatannya, mereka harus membongkar saluran pipa yang lain yang bisa saja dampaknya justru malah lebih parah. Nah, di saat Bota sedang berjibaku dengan pipa air yang bocor, Lita yang baru saja selesai bersih-bersih kamar, kedatangan tamu tidak diundang, yang mana tamunya itu mengaku kenal dengan ibunya Lita, karena dia adalah Dohu, si harpunis iblis yang mengaku-ngaku sebagai temannya bapaknya Lita.
Di saat Lita sedang disepik-sepik oleh Dohu, bagian perpipaan sudah mulai terendam oleh air yang menyembur dari pipa-pipa yang bocor. Jika ketinggian air terus naik hingga mencapai ruang mesin, maka tamatlah perserikatan busan. Maka dari itu Pak Hworong memutuskan akan masuk ke saluran pipa nomor 3 untuk memperbaikinya sendiri. Namun kata salah satu anak buahnya, hal itu mustahil untuk dilakukan karena ukuran pipanya terlalu kecil untuk dimasuki oleh Pak Hworong. Bota yang mendengar masalah itu kemudian menawarkan diri untuk menggantikan Pak Hworong masuk ke dalam saluran. Karena faktanya memang hanya Bota saja yang ukuran tubuhnya cukup untuk masuk ke dalam saluran tersebut. Meski Pak Hworong sebenarnya tidak setuju, tetapi tanpa banyak drama, Bota langsung menyelam sambil membawa sebuah senter waterproof. Dengan tubuh kecilnya, Bota berhasil masuk ke saluran nomor 3, namun di ujung saluran tersebut, Bota sedikit mengalami kesulitan untuk menemukan pipa yang mana yang harus diperbaiki. Di saat yang sama, para teknisi yang sangat khawatir dengan keadaannya Bota kemudian disuruh oleh Pak Hworong untuk melakukan sesuatu. Di dalam air, Bota yang bingung harus masuk ke saluran pipa yang mana, tiba-tiba mendengar suara dari salah satu lubang pipa. Ternyata Pak Hworong dan para teknisi yang lain sengaja memukul-mukul pipa dari luar untuk memberitahu jalur mana yang harus Bota ambil. Berkat itu, Bota akhirnya berhasil menemukan ujung pipa yang tersumbat oleh sampah dan segera membereskannya. Namun saluran yang sudah kembali lancar membuat Bota terkena masalah baru. Tubuh kecilnya hanyut terseret oleh aliran air yang sangat kuat. Berkat Bota, air yang merendam ruang perpipaan perlahan-lahan mulai surut. Pak Hworong dan yang lainnya terlihat sangat senang dengan hasil kerjanya Bota. Namun begitu waktu sudah berjalan selama 8 menit dan Bota masih belum juga kembali, semuanya mulai terlihat panik. Bahkan sampai seluruh air surut dan waktu sudah lebih dari 12 menit, Bota masih belum juga kembali. Bota sendiri yang posisinya sudah kembali tersesat di titik persimpangan saluran-saluran pipa, terlihat mulai kehabisan nafasnya karena ternyata dia sudah menyelam selama 18 menitan. Di saat kondisinya sudah mulai tidak ada harapan, Bota kembali mendengar bunyi-bunyian yang ternyata itu adalah petunjuk dari Pak Hworong yang masih optimis Bota pasti masih hidup. Namun setelah 24 menit berlalu dan Bota masih belum juga keluar-keluar, Pak Hworong dan para teknisi yang lain mulai berusaha untuk mengikhlaskannya. Saat ekspresi semuanya sudah mulai terlihat suram, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Bota berhasil keluar dari dalam pipa dengan selamat. Semua orang jelas sangat syok melihatnya karena Bota masih bisa kembali hidup-hidup setelah menyelam selama 30 menitan. Dan dari semua orang yang ada di sana, Pak Hworong jadi yang paling bahagia menyambut kembalinya Bota. Setelah kejadian itu, Pak Hworong resmi mengakui Bota sebagai anggota timnya yang baru. Bota jelas sangat senang mendengarnya, tapi salah seorang teknisi yang nyeletuk tentang matinya seorang teknisi yang bernama Mickey dalam insiden sebelumnya membuat suasana yang menggembirakan itu seketika berubah menjadi menegangkan. Tapi whatever lah, karena Pak Hworong buru-buru bilang, "See you tomorrow, Bota." Bota yang merasa sangat senang karena disambut baik di hari pertamanya bekerja, kemudian pulang dengan membawa banyak makanan untuk Lita. Namun begitu masuk ke dalam kamarnya, dia mendapati Lita duduk sendirian di tengah ruangan dengan ekspresi yang sangat mencurigakan. Tidak lama berselang, Lita berteriak menyuruh Bota untuk segera lari, tapi Dohu sudah keburu berhasil menangkapnya. Dohu bilang dia benar-benar surprise begitu membaca ada nama Botama tercantum dalam daftar pendatang baru. Dohu ternyata hafal betul kalau Botama adalah nama dari anak sulungnya Teonma. Karena mendengar kabar kalau Teonma sudah mati, Dohu jadinya punya nyali untuk balas dendam kepada anaknya Teonma. Kepada Bota, Dohu bilang kalau Teonma adalah pengkhianat perserikatan Busan. Bota tentu saja tidak terima ayahnya dibilang begitu karena yang dia tahu ayahnya adalah seorang harpunis yang melindungi orang-orang. Namun Dohu dengan argumennya yang entah benar atau tidak mengatakan kalau alasan sebenarnya kenapa Bota dan Lita tidak pernah bertemu dengan manusia lain selama 10 tahun lamanya adalah karena Teonma memang sedang kabur dari kejaran perserikatan Busan. Dohu kemudian menunjukkan tangannya yang sudah diganti dengan besi rongsokan dan mengklaimnya sebagai hasil dari perbuatan jahatnya Teonma 10 tahun yang lalu. Kata Dohu, Teonma sudah menghabisi begitu banyak harpunis perserikatan Busan dan memicu sebuah revolusi. Dan untuk membayar semua perbuatan ayahnya itu, Dohu bermaksud mengeksekusi Bota dan Lita dengan tangannya sendiri. Namun saat jari-jari rongsokannya Dohu hendak mencabik wajahnya Bota, terdengar sebuah pengumuman darurat. Semua harpunis diharapkan untuk segera bersiap di posisi tempur mereka masing-masing karena ada Leviathan yang datang menyerang. Dan monster laut yang mengerikan itu ternyata sampai ke perserikatan Busan karena mengejar beberapa buah kapal pengungsi yang ingin mencari pertolongan ke perserikatan tersebut. Segerombolan Leviathan yang wujudnya menyerupai belut listrik raksasa menyerang dan menyantap para manusia yang mereka kejar. Meski sempat berusaha melawan dengan persenjataan yang mereka punyai, dalam sekejap satu kapal beserta semua penumpangnya habis menjadi makan malam bagi para Leviathan itu. Sementara dua kapal sisanya bergerak dengan kecepatan maksimal menuju ke perserikatan Busan yang sudah terlihat di depan mata mereka. Dohu yang juga seorang harpunis terpaksa menunda kesenangannya karena panggilan tugas tersebut. Namun
Namun sebelum pergi, Dohu berjanji akan menjadikan Perserikatan Busan sebagai neraka dunia bagi Bota dan Lita. Dan dia pun mengunci pintu ruangan dari luar agar kedua bocil tersebut tidak bisa kabur kemana-mana. Di waktu yang sama, Kana dan tim harpunisnya sudah mulai bergerak untuk menghadapi si monster. Dengan peralatan dan persenjataan masing-masing, mereka semua bergerak mengikuti arahan dari Kana dan langsung meluncur ke TKP. Brun yang mendapatkan tugas untuk melindungi kapal pengungsi, kemudian menggunakan sarung tangan besi yang menempel di motor bootnya, lalu melompat sangat tinggi dan langsung meluncur untuk mengoplok salah satu monster belut yang sudah siap untuk mencaploknya. Dengan satu koplokannya, monster belut yang menjadi sasarannya Brun langsung hancur berkeping-keping seperti daging giling. Setelah satu monster tumbang, Brun yang mendarat di kapal pengungsi kemudian meninju beberapa monster belut lain yang menyerang dengan sarung tangan besi yang ternyata ujung kepalanya ada semacam bornya. Alhasil, menurut hitungannya, dia sudah menghabisi 5 ekor monster belut raksasa dalam misi kali ini. Para pengungsi terlihat sangat lega dan senang karena Brun dari tim Kana sudah datang. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Dari tubuh monster belut yang dia hancurkan, keluar semacam lendir yang jumlahnya cukup banyak. Dan untuk monster-monster belut yang ditembaki oleh Kana dan timnya, semuanya bisa selamat dari peluru paku mereka gara-gara tubuh mereka terlindungi oleh lendir-lendir tersebut. Dengan tubuh yang diselimuti oleh lendir tersebut, para monster belut kembali menyerang kapal tempat Brun berada. Brun yang tahu situasinya sudah mulai gawat, menyuruh para penumpang untuk segera meninggalkan kapal. Namun salah satu dari mereka sudah keburu terperangkap di dalam lendir dan nyaris menjadi santapan salah satu monster belut jika saja Kana tidak segera melompat dan memenggal kepala monster-monster itu. Kana kemudian menyuruh Brun untuk membawa para penumpang ke tempat yang aman, sementara dirinya akan mencoba untuk mengalihkan perhatian para monster itu. Kana kemudian mengeluarkan sebotol feromon ciptaannya Dr. Void dari dalam kantongnya, lalu memecahkannya. Seketika para monster belut itu langsung terlihat berbalik arah untuk mengejarnya seolah tertarik dengan aroma dari cairan feromon tersebut. Di saat Kana sedang memancing para monster belut menuju ke sisi lain dari kapal Perserikatan Busan, Bota dan Lita terlihat sedang mencoba kabur dengan melewati pipa saluran pembuangan. Begitu sampai di tempat yang aman, keduanya mendapati beberapa orang sedang melihat ke arah lautan sambil meneriakkan nama Kana. Karena penasaran, Bota dan Lita kemudian menyempatkan diri untuk ikutan menonton. Dan alangkah terkejutnya mereka begitu mendapati orang yang sudah menyelamatkan nyawa mereka itu sedang dikejar-kejar oleh monster. Lalu setelah sampai ke titik lokasi tertentu, Kana memberikan sebuah aba-aba yang mana setelahnya sebuah tembakan api yang sangat besar meluncur dari sebuah meriam di sisi kapal yang langsung membakar habis para monster belut yang mengekor di belakangnya Kana. Bota dan orang-orang yang melihatnya benar-benar dibuat terkagum-kagum dengan keindahan tubuhnya Kana. Maksud saya dengan manuver-manuvernya Kana. Masalah monster belut pun selesai dan semua orang meneriakkan nama Kana. Melihat aksi heroik dari seorang harpunis seperti Kana, Bota jadi teringat kembali dengan kata-katanya Dohu, sehingga dia jadi semakin bingung orang seperti apa ayah mereka yang sebenarnya. Setelahnya, Dohu yang kembali ke kamarnya Bota untuk melanjutkan eksekusinya, terlihat kecewa karena kedua bocil kematian tersebut ternyata berhasil kabur dengan menyusuri pipa saluran pembuangan. Dohu yang sudah terbakar amarah lalu memerintahkan para anak buahnya untuk mencari, menangkap, dan membawa Bota dan Lita, baik dalam kondisi hidup ataupun mati ke hadapannya. Bota dan Lita sendiri yang posisinya sepertinya sudah berada di area pasar terlihat bingung harus kabur kemana lagi. Bota dan Lita terlihat panik begitu mendengar ada yang bilang kalau para harpunis sepertinya sedang mencari seseorang. Berpikir kalau yang para harpunis cari itu adalah mereka berdua, Bota langsung menarik tangan Lita untuk mengajaknya pergi. Tetapi dia sendiri bingung harus kabur kemana. Lalu ketika melihat dua orang berseragam harpunis sedang celingukan, Bota menyuruh Lita untuk pura-pura tidak melihatnya. Saat itulah terdengar teriakan kalau orang yang mereka cari sudah ketemu. Ternyata orang itu adalah si nenek pengemis yang sebelumnya memberi Bota biji tanaman yang akan dideportasi keluar kapal karena sudah 3 bulan tidak membayar pajak. Kata seorang wanita yang berdiri di dekat Bota, nenek itu akan ditaruh di atas sebuah rakit lalu dibiarkan terombang-ambing di tengah lautan yang mana endingnya sudah bisa ditebak. Dia akan berakhir dimakan Leviathan. Nah, ketika si nenek akan diseret keluar pasar, seorang pria mencoba menolongnya dengan mengatakan kalau dia akan membayarkan pajak si nenek bulan ini. Masyarakat di sekitarnya kemudian serentak menyoraki si harpunis karena menganggap mereka sangat tidak humanis. Ketika situasi sedang hangat-hangatnya, Dohu muncul. Lalu dengan pidatonya yang sok bijaksana, dia memarahi si pria penolong dan menganggapnya sudah mencoba untuk melawan undang-undang Perserikatan Busan. Dohu bilang jika bulan ini si pria bersedia membayari pajak si nenek, apakah bulan-bulan setelahnya dia akan terus membayarinya. Melihat si pria bingung harus menjawab apa, Dohu dengan gaya sok jenderalnya mengatakan kalau Perserikatan Busan pasti sekarang sudah tenggelam jika isinya adalah orang-orang yang tidak mampu membayar pajak.
Mendengar gertakannya si Dohu, para warga sipil terlihat langsung terdiam 1000 bahasa. Bota sendiri langsung terbayang akan cerita-cerita ayahnya terkait para harpunis yang katanya berjiwa patriotis, yang kenyataannya justru sangat kapitalis. Dan eksekusi si nenek pun akhirnya tetap dilanjutkan tanpa ada lagi yang berani menginterupsinya karena pidato sesatnya si Dohu. Dengan nada menggelegar, Dohu berteriak kepada semua orang kalau peraturan dibuat untuk melindungi kepentingan rakyat dan harpunis ada untuk memastikan semua orang mematuhinya. Bota yang tidak sependapat dengan pemikiran Dohu yang menurutnya sesat itu, tanpa ada takut-takutnya langsung berteriak menyuruh para harpunis itu untuk melepaskan si nenek. Karena berdasar dari apa yang ayahnya ceritakan, para harpunis sejatinya adalah para kesatria lautan yang ada untuk melindungi semua orang. Dengan nada yang tidak kalah menggelegar, Bota bilang, oknum-oknum seperti Dohu dan kroninya tidak pantas menyebut diri mereka sebagai seorang harpunis. Dohu yang emosi tanpa basa-basi langsung mengoplok Bota sekuat tenaga, dan tidak ada seorang pun yang berani menyelanya saat Dohu mulai menendanginya. Menurutnya, Perserikatan Busan bisa terus eksis karena para harpunis menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelindung perserikatan. Namun kata Bota, Perserikatan Busan bisa terus eksis bukan karena keberadaan harpunis korup seperti mereka, melainkan karena semua orang telah bekerja keras sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing dan senantiasa saling membantu satu sama lain. Harpunis-harpunis busuk seperti mereka hanyalah para tikus yang bersembunyi di dalam kapal dan berlagak sok paling penting dan berkuasa. Mendengar pidato Bota yang isinya sesuai dengan kondisi di negeri Konoha, Dohu jadi semakin emosi dan gak cuman bilang dasmu, dia pun langsung melabeli Bota sebagai seorang pemberontak persis seperti Teonma, ayahnya. Semua orang jelas langsung kaget begitu mengetahui kalau Bota dan Lita adalah anak-anaknya Teonma. Dan semuanya jadi semakin kaget begitu melihat Bota berhasil meng-smackdown Dohu yang berani-beraninya menyentuh Lita. Dohu yang merasa harga dirinya sebagai seorang pejabat sudah diinjak-injak, tanpa ragu lagi langsung mengeluarkan senjatanya dan melayangkan tembakan ke arah Bota dan Lita. Saat itulah Kana akhirnya datang dan langsung menangkis semua tembakannya Dohu dengan kedua pedangnya. Orang-orang terlihat sangat terkejut melihat Kana secara terang-terangan melawan Dohu demi melindungi Bota dan Lita. Dohu yang melihat juniornya itu berani melawan tentu saja sangat tidak terima. Namun Kana sama sekali tidak terprovokasi, bahkan meski dirinya disebut sebagai babysitternya Bota dan Lita. Melihat hal itu, Dohu yakin Kana pasti juga sudah tahu kalau kedua bocil yang ada di belakangnya itu adalah anak-anaknya Teonma. Dohu yang emosi tanpa aba-aba langsung menyerang Kana menggunakan pedangnya. Tapi tentu saja Kana bisa menangkis serangan receh semacam itu. Tidak cukup sampai di situ, satu manuver Kana yang sebenarnya cukup untuk membuat kepala Dohu terpisah dari badannya, berhasil menggores sedikit luka di pipi sang senior busuk. Merasa harga dirinya sudah diinjak-injak, Dohu dan Kana kemudian saling beradu pedang dan berakhir dengan Dohu yang terdorong sedikit ke belakang. Dohu yang terlihat senang karena kini punya alasan untuk mengkriminalisasi Kana, kemudian menyuruh rekan-rekan harpunisnya untuk mengepung dan menangkapnya. Dohu yakin sekuat apapun Kana, tetap saja dia tidak akan bisa mengalahkan semua harpunis Perserikatan Busan sendirian. Sesaat setelah sok kepedean, ekspresi wajah Dohu langsung melotot dan terlihat pucat begitu melihat Kana mengarahkan senjata api kepadanya. Namun Kana yang masih berbelas kasihan tidak menembakkan peluru-peluru pakunya ke muka si Dohu, melainkan ke meteran listrik yang ada di belakangnya. Memanfaatkan kondisi yang gelap akibat lampu mati, Kana membawa Bota, Lita, dan si nenek yang tidak bisa membayar pajak keluar dari dalam ruangan. Lalu dengan menggunakan punggung pedangnya, Kana membuat pingsan para penjaga yang tidak sengaja memergoki mereka. Saat sedang dikejar-kejar oleh para harpunis, Pak Li dan beberapa orang yang pro dengannya tiba-tiba muncul untuk membantu mereka bersembunyi. Kana yang sepertinya ingin mengalihkan perhatian para harpunis, kemudian menitipkan si nenek kepada Pak Li dan memberitahunya kalau di laci kamarnya ada uang yang bisa mereka gunakan. Dan si nenek yang akhirnya tahu kalau Bota adalah anaknya Teonma, terlihat sangat bersyukur bisa bertemu dengannya. Selain si nenek, dua orang pria yang bersama dengan Pak Li juga mengaku kalau Teonma sudah pernah menyelamatkan nyawa mereka. Pak Li kemudian bilang kalau membicarakan Teonma di Perserikatan Busan adalah hal yang dilarang. Namun dia mengaku senang karena sekarang dia punya kesempatan untuk menolong anak-anaknya Teonma. Nah, setelah sedikit drama, para harpunis akhirnya berhasil menemukan mereka. Kana lalu segera membawa Bota dan Lita pergi, sementara Pak Li membantu si nenek untuk bersembunyi. Dohu yang sudah berada pada posisi yang sangat strategis untuk menembak Kana, terpaksa menunda kesenangan gara-gara seonggok muatan kren tiba-tiba jatuh tepat di depannya. Ternyata si sopir kren sengaja melakukan hal itu demi bisa memberi waktu bagi Bota dan Lita untuk bisa kabur. Bota yang akhirnya tahu kalau orang-orang di Perserikatan Busan ternyata tidak membenci ayahnya dan ada Kana yang mati-matian melindungi mereka, jadi merasa sedikit lega. Tapi tembakan dari para harpunis tiba-tiba menghujani mereka dan Kana yang tidak memakai pelindung apapun tanpa pikir panjang langsung menggunakan tubuhnya sebagai perisai hidup.
Melihat belasan peluru paku menancap di tubuh Kana, Bota jadi merasa sangat bersalah. Namun kata Kana, tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena dia hanya ingin membalas budi. Kana lalu mengutip kata-kata mutiaranya Teonma untuk diteruskan kepada Bota yang bunyinya, yang lemah akan selalu ditindas oleh yang kuat. Jika ingin terus hidup, kamu harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Meski begitu, posisi ketiganya saat ini sudah terpojok di jalan buntu. Dohu dan para kroninya kini terpaksa harus menghadapi Kana yang sudah dalam mode membara. Dengan terpaksa, Dohu pikir kali ini mereka harus habis-habisan agar bisa mengalahkan Kana. Namun Kana sepertinya punya rencana lain. Dia bilang di belakangnya ada sebuah kren, yang tepat di bawahnya ada sebuah kapal yang akan mereka gunakan untuk kabur. Sehingga dia menyuruh Bota dan Lita untuk secepat mungkin pergi ke sana, sementara dirinya akan melindungi mereka dari belakang dan akan segera menyusul setelahnya. Lalu dengan manuver-manuvernya yang sangat ciamik, Kana melompat dan melumpuhkan harpunis amatir yang berada pada posisi sniper. Selanjutnya, dia langsung melesat maju ke arah Dohu dan kroni-kroninya yang sudah tidak ragu lagi untuk membombardirnya dengan tembakan senjata api. Kemudian dengan menggunakan plat besi besar yang sebelumnya jatuh dari atas, Kana meluncur lurus ke arah Dohu lalu menghilang entah kemana sesaat sebelum Dohu mengayunkan pedangnya. Kana yang ternyata melompat ke atas, lalu meluncur dengan cepat ke arah Dohu dan sukses membuat si harpunis nyungsep dengan tangan besi yang nyaris putus. Kroni-kroninya yang berniat membantu kemudian juga dibuat nyungsep dan pingsan secara berjamaah. Melihat bagaimana Kana menari-nari, para harpunis yang ngeri sendiri benar-benar tidak percaya kalau wanita yang sedang mereka hadapi itu benar-benar seorang manusia sama seperti mereka. Namun karena Kana hanya memakai punggung pedangnya saja untuk membuat anak buahnya Dohu pingsan, Dohu masih optimis kalau pada akhirnya nanti Kana tetap tidak akan bisa melindungi apapun. Mendengar nyinyirannya Dohu itu, Kana kemudian memutar balik sisi tajam pedangnya, lalu mengatakan kalau sekarang dia akan menghadapi mereka semua selayaknya menghadapi para monster yang biasanya dia potong-potong. Di saat harpunis yang lain merasa ngeri dengan ancamannya Kana, Dohu justru terlihat semakin bernafsu untuk menghabisi Kana dengan tangannya sendiri. Dengan kondisi tubuh Kana yang sudah tertembus puluhan paku besi, Dohu sempat merasa kalau serangan-serangannya sudah pasti bisa menyudutkan Kana. Namun Kana bisa dengan mudah membalikkan keadaan karena skill berpedangnya Dohu terlalu ecek-ecek untuk dia hadapi. Di tempat lain, Bota dan Lita akhirnya sampai di lokasi yang Kana maksud. Tapi belum sempat keduanya melompat ke atas kapal yang sudah standby di bawah, mereka sudah keburu ketangkap basah. Karena sudah tidak bisa kabur kemana-mana lagi, Bota memutuskan untuk menggendong Lita dan langsung membawanya melompat keluar kapal. Untungnya keduanya berhasil mendarat dengan selamat di atas peti kemas yang secara perlahan diturunkan ke arah kapal yang ada di bawahnya. Si harpunis yang kesal kemudian bagi tugas. Setelah menyuruh temannya naik untuk menghentikan kren, dianya sendiri langsung melompat menyusul Bota dan Lita. Bota dan Lita yang sempat merasa sukses ngecengin, kini nyawanya kembali terancam karena si harpunis terlihat serius mengayunkan pedangnya untuk mengeksekusi kedua bocil tersebut. Di tempat Kana berada, tangan rongsokan kebanggaannya Dohu terlihat sudah terpisah dari tubuhnya. Sementara para komplotan harpunisnya terlihat sudah terkapar tidak berdaya di sekeliling Dohu yang bersandar lemas di dinding. Dengan kondisi yang sudah sememprihatinkan itu, nyatanya Dohu masih tetap saja songong dan tidak henti-hentinya memprovokasi Kana. Kana yang sudah poker face dari sononya terlihat biasa saja mendengarkan celotehannya Dohu yang terkesan sangat merendahkan para pengungsi seperti dirinya dan Teonma. Namun, begitu Dohu bilang kalau dia sudah mengirimkan orang untuk berjaga di tempat yang dituju oleh Bota dan Lita, Kana yang panik langsung bergegas pergi menuju ke TKP karena Dohu terlihat sangat yakin kalau kedua anaknya Teonma itu pasti sudah selesai dibereskan oleh anak buahnya. Padahal kenyataannya, anak buahnya Dohu masih kesulitan menghadapi pergerakan lincahnya Bota. Bahkan dengan kecerdikannya, Bota justru berhasil membuat si harpunis jatuh ke laut dan langsung disambut oleh seekor leviatan belut. Di saat keduanya merasa ngeri melihat ada monster di bawah mereka, Kana akhirnya datang. Namun saat ketiganya bersiap untuk melompat ke atas kapal, sebuah meriam yang terpasang di pinggiran kapal tiba-tiba aktif dan langsung menembak ke hancur kapal yang akan mereka naiki. Selesai tertawa puas karena sudah membuat Bota, Lita, dan Kana pupus harapannya untuk kabur, Dohu yang mengaku membenci Kana sejak dulu kemudian memberi aba-aba kepada para harpunisnya untuk serentak menembaki mereka. Meski Kana mati-matian melindungi mereka dari hujan paku, tetapi pada akhirnya ketiganya terjun bebas ke dalam lautan yang baru saja terlihat ada seekor leviatan berkeliaran di sana. Dohu yakin monster laut akan membereskan Kana dan kedua anaknya Teonma untuk mereka, sehingga dia merasa semuanya sekarang sudah selesai. Sementara itu di dalam laut, sesuatu yang sangat besar terlihat bergerak mendekat ke arah Kana, Bota, dan Lita. Namun itu bukanlah seekor monster laut, melainkan kapal selam dari timnya Kana. Di dalam kapal selam, seseorang yang mengenakan helm full face bertanya kepada Brun, apakah membiarkan kapalnya hancur juga bagian dari rencana mereka. Brun sendiri mengaku tidak yakin akan hal itu, tetapi dia pikir itu adalah satu-satunya jalan untuk membuat Dohu dan yang lainnya berpikir kalau Kana dan dua anaknya Teonma sudah tewas.
4 tahun kemudian, di suatu tempat yang disebut dengan Port Oasis, sebuah pulau beton yang terlihat begitu tenang dan harmonis, pedang harpunisnya Teonma terlihat tertancap di sebuah puing-puing bangunan di pinggir lautan. Dan seseorang yang kemudian mencabutnya adalah Botama yang kini sudah berusia 17 tahun yang penampilannya terlihat sangat mirip dengan Teonma tetapi tanpa kacamata tebalnya.